Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman di mana saja berada, alhamdulillah, marilah kita saat ini kita bersama-sama belajar mengaji dengan salah satu bab fadilah la ilaha illallah, keutamaan keistimewaan zikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Waqad waradalan teman-teman wis temeka anaman ing sak temene wong qala kang ngucap sapa wong la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah wa maddaha lan dawakna sapa wong ha ing la ilaha illallah hudimat mongko den jur hudimat mongko den lebur lau kete wong apa arba'atu ala fi dzambin petange dosa minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini luar biasa. Barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah, melanggengkan dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dosa-dosa yang besar akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya sedikit, tapi arba'u alafi dzambin, 4.000 dosa besar, luar biasa. Makanya ulama-ulama kita mendidik kita di saat setelah sholat 5 waktu kita disuruh bersabar sedikit sebentar saja untuk mengingat kepada Allah. Ada berwirid, yang terakhir ditutup dengan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita yang kita lakukan ini selalu diampuni oleh Allah dan mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak salah sama sekali kalau kita mengikuti ulama-ulama kita, karena sudah berpedoman semua dengan hadis-hadis Nabi, dengan Al-Quran. Kalau kita sebagai generasi muda, penerus ulama-ulama tidak mau mengikuti ulama-ulama kita ini, terus siapa dan kapan kita ini akan selalu mengikutinya? Untuk itu teman-teman remaja-remaja, teman-teman ansor dan siapapun dimanapun berada, marilah kita mengikuti ulama. Setelah kita sholat, marilah kita tempo sejenak, bersabar sejenak untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir. Qalu, sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun, mongko lamun ora ono la ketiang syai'un suwiji-wiji minal kabair saking dosa gede. Sahabat matur dateng Kanjeng Nabi, ya Rasul Kanjeng Nabi, menawi tiyang sing zikir niku mboten gadah dosa yok napa Kanjeng Nabi? Tidak punya dosa besar bagaimana Nabi? Qala, Kanjeng Nabi niku dawuh, yaghfiru li ahli, yang firuli ahli, akan menjadi ampunan terhadap keluarganya, baik itu keluarga dari istri, dari anak-anaknya, semua yang ada di dalam rumahnya akan mendapat ampunan dari orang yang selalu berzikir kepada Allah. Luar biasa ini. Wali jironi, dan semua tetangga-tetangga akan mendapat ampunan gara-gara orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dan dengan hadis ini, dengan keterangan ini, cocok sesuai dengan hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus-bagusnya menungso yaitu menungso yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Kalau kita tidak punya uang, kalau kita tidak punya apa-apa untuk memberikan manfaat terhadap orang lain, berikanlah manfaat terhadap orang dengan manfaat yang sirri. Bagaimana caranya? Seperti ngeten iki. Kalau kita zikir akan memberikan manfaat, akan menjadikan ampunan terhadap tetangga-tetangga kita kalau kita ini tidak punya dosa.
Itu hebatnya orang-orang yang zikir kepada Allah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala dawu sapa wong iku kala ngucap sapa wong kula yaumin ing dalem saben-saben dina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimah ing lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 ambalan. Ja'ah mongko teko yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wajhuhu utawi raine wong utawi wajahe wong iku kal qamari kaya rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine Lailatul Badri tanggal 14 malam 15 sinarnya yang luar biasa. Dawe Kanjeng Nabi sapa wonge sing gelem zikir nang Gusti Allah, yang selalu mengingat kepada Allah tiap hari dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 100 kali, besok lek wis dina kiamat kabeh ingin pertolongan kepada siapa, minta pertolongan kepada siapa, apa yang dibawa dan amal apa yang dibawa. Tapi karena orang ini selalu zikir kepada Allah tiap hari 100 kali, mereka itu seperti orang-orang yang membawa sinar. Sebab apa? Wajahnya ini menyinar bagaikan rembulan tanggal 14 malam 15. Luar biasa. Makanya untuk teman-teman Ansor dan teman-teman semua dan pemirsa budiman yang berbahagia, jangan kita lalaikan, jangan kita tinggalkan ingat kepada Allah lewat zikir, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping kita ini butuh pertolongan Allah, butuh diri kita selamat besok-besok kalau hari kiamat, tapi diri kita ini akan menjadi orang-orang yang tadi saya sampaikan, menjadi orang yang loman, menjadi orang penolong terhadap orang lain. Jangan sia-siakan waktu demi waktu, waktu demi waktu. Kapanpun kita ingat kepada Allah lewat zikir, zikirlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih-lebih kula jenengan iki lek mari sembahyang kembali, tempo sebentar zikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa itu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah. Wa qala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri utawi luwe utama-utamane zikir, utawi luwe utama-utamane eling nang Gusti Allah iku la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Li'annaha karena sak temene kalimah la ilaha illallah kalimat tauhid, yaitu kalimat tauhid yang mensucikan Allah, sing nyuwejekno Gusti Allah, yang mengesahkan Allah, cuma satu, hanya Allah, tidak ada yang lain. Makanya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa tauhid utawi aran tauhid iku la yumathilu, ora ono kang madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Demikianlah pemirsa yang budiman. Jadi kalau kita selalu bertauhid kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah lewat kalimat tauhid la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwa kita dari hati yang mulia ini mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut kita minta pertolongan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut kita kita sujudi, kita besarkan, kita muliakan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, demikianlah
pengajian sore ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, ma'unah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.